Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menyatakan akan mengikuti ketentuan soal masa tenang pemilu pada 11-13 Februari tahun 2024. Kembali bertugas sebagai wali kota, kata putra sulung Presiden Joko Widodo itu setelah kampanye akbar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK, Sabtu, tanggal 10 Februari tahun 2024. Ia juga meminta para pendukung dan simpatisannya berbondong-bondong datang ke TPS pada hari pemungutan suara, tanggal 14 Februari tahun 2024. Gibran berharap, proses pemungutan suara berjalan lancar. Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, menyebutkan bahwa peserta pemilu dilarang melakukan sejumlah kegiatan setelah masa kampanye pemilu 2024 berakhir. Dalam masa tenang ini tidak diperbolehkan untuk dilakukan kegiatan kampanye, termasuk sosialisasi, silaturahmi, pentas seni, kegiatan keagamaan, dan sebagainya, kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu RI, Puadi, Jumat, tanggal 9 Februari tahun 2024. Ia melanjutkan, pada masa tenang ini, segala bentuk kampanye, termasuk pemasangan alat peraga kampanye dan penyebaran bahan kampanye, harus dihentikan dan dibersihkan oleh peserta pemilu. Alat peraga kampanye diminta sudah harus diturunkan mulai tanggal 10 Februari malam. Untuk kepentingan tersebut, Bawaslu telah memberikan arahan kepada pengawas pemilu untuk memberikan imbauan penurunan dan pembersihan alat peraga dan bahan kampanye, kata Puadi. Manakala sampai tanggal 11 Februari tidak diturunkan dan dibersihkan, maka pengawas pemilu akan melakukan koordinasi dengan pihak KPU, Satpol PP, dan kepolisian di wilayah kerja masing-masing dalam rangka penertiban alat peraga kampanye, tutur dia. Tahapan pemilu 2024 mulai hari ini Minggu 11 Februari sudah mulai memasuki masa tenang. Masa tenang pemilu akan berlangsung selama 3 hari, yakni hingga Selasa 13 Februari 2024. Kemudian sehari setelahnya, tepatnya pada Rabu 14 Februari 2024, warga memberikan hak suaranya kepada capres-cawapres pilihannya masing-masing. Menurut aturan yang berlaku, masa tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye pemilu. Pada masa tenang, capres, cawapres maupun caleg dilarang melakukan kampanye dalam bentuk apapun. Meski begitu, ketiga paslon tetap melakukan aktivitas masing-masing saat memasuki masa tenang. Berikut aktivitas pasangan capres-cawapres di masa tenang. Pasangan nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bakal menemui sejumlah kiai pada masa tenang Pilpres 2024. Mereka akan bersilaturahmi dan meminta doa agar semua hal dilancarkan. Pernyataan itu disampaikan oleh Muhaimin Iskandar atau Caimin. Sementara itu, pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan melakukan rutinitas sehari-hari hingga kembali bekerja. Prabowo mengaku akan menjalani rutinitas sehari-hari, sedangkan Gibran akan kembali melaksanakan tugasnya sebagai wali kota Solo. Sementara itu, pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD akan mengisi masa tenang dengan menemui relawan. Ganjar juga akan mengunjungi rekan-rekannya dari partai politik pengusung di masa tenang. Ganjar mengatakan kegiatan itu bukan dilakukan dalam bentuk kampanye, namun hanya sekedar menyambung silaturahmi saja. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Saan Mustafa mengingatkan rawan money politik saat masa tenang sebelum hari pencoblosan pada 14 Februari 2024 mendatang. Yakni Saan meminta KPU dan Bawaslu meningkatkan pengawasannya, termasuk tim Gakumdu, unsur kepolisian, dan kejaksaan. Saan menyatakan politik uang ini menjadi rawan lantaran memang sudah tidak ada kegiatan kampanye. Meski demikian berpotensi adanya pergerakan politik uang untuk mempengaruhi masyarakat. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Bekasi. Muhammad Azam, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, baik Adila dan juga Tribuners, bahwa Komisi 2 dalam hal ini Saan Mustafa melakukan dan rombongan melakukan kunjungan ke daerah Kabupaten Karawang. Mereka awalnya datang ke kantor pemerintah Kabupaten Karawang bersama untuk menemui jajaran pemerintah Kabupaten Karawang dan juga KPU maupun Bawaslu Kabupaten Karawang.
Dalam pertemuan itu membahas mengenai kondisi dan situasi daerah Karawang menjelang pemilu 2024. Setelah pertemuannya di kantor pemerintah Kabupaten Karawang, lalu Saan Mustafa dan rombongan melakukan peninjauan ke gudang logistik KPU Kabupaten Karawang. Memang dalam kegiatan itu disebutkan Saan untuk memastikan bahwa kurang lebih 1 pekan sebelum hari pencoblosan pada tanggal 14 Februari 2024 ini, logistik sudah harus didistribusi ke tingkat kecamatan, bahkan ke tingkat desa ataupun kelurahan. Dan kemudian dikatakan oleh Saan Mustafa bahwa memang untuk kerusakan daripada surat suara ini untuk di Karawang cukup kecil, ini hanya di bawah 1%, dan pihak KPU juga sudah melakukan proses penggantian dengan surat suara yang baru ke KPU RI. Selain itu, dalam kesempatan itu juga Saan meminta agar KPU maupun Bawaslu untuk meningkatkan pengawasannya pada masa hari tenang sebelum pencoblosan 14 Februari 2024, di mana ini menjadi masa-masa yang sangat rawan terjadinya money politik atau politik uang. Pasalnya memang untuk kegiatan aktivitas kampanye ini sudah tidak diperbolehkan 3 hari sebelum hari pemilihan pada tanggal 14 Februari, dan ini menjadi masa-masa rawan terjadinya politik uang. Dan tentunya diminta pihak Bawaslu, baik di Karawang maupun Bawaslu secara keseluruhan di Indonesia, untuk meningkatkan pengawasannya dalam terkait adanya politik uang tersebut. Kemudian sementara dari Ketua Bawaslu Jawa Barat juga meminta masyarakat untuk menyampaikan aduannya jika memang menemukan adanya aktivitas politik uang yang terjadi di lingkungannya. Demikian adalah laporannya. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Saan Mustafa. Berikut untuk tayangannya. Suara. Jadi kecil sekali lah ya. Dan KPU Kabupaten Karawang sudah melakukan perbaikan dengan cara mengirim yang rusak, logistik yang rusak ke KPU RI dan meminta untuk proses pergantian. Itu dari sisi logistik, dari sisi kerusakannya. Yang kedua dari sisi distribusi ini tinggal 12%. Jadi tersisa sekitar 12%-an, dan ini waktu masih relatif cukup. Jadi mudah-mudahan terkait dengan distribusi logistiknya juga tidak bersoal. Kang, ini kan masih masuk musim hujan ya, itu antisipasi itu ada terkait takut rusak pas lagi proses distribusi atau pas di gudang kecamatan hingga desa kelurahan ya. Makanya itu tadi yang kita tekankan ke KPU terkait dengan soal ini kan lagi musim hujan. Memasuki masa tenang pemilu 2024, Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep tegas meminta seluruh kader untuk mencopot semua baliho caleg yang terpasang. Pernyataan itu disampaikan Kaisang di Jakarta Pusat Sabtu 10 Februari 2024 malam. Kaisang menginstruksikan kader PSI untuk membersihkan semua baliho-baliho yang terpasang. Putra bungsu Presiden Jokowi itu memastikan alat peraga kampanye PSI yang terpajang di seluruh Indonesia bakal dibersihkan sesegera mungkin. Kaisang berkelakar pihaknya akan merecycle baliho tersebut untuk digunakan lagi pada pemilu 2029 mendatang. Pada Sabtu malam kemarin, Kaisang mengatakan dirinya sudah mencoba menurunkan baliho semampunya. Ia dibantu oleh Grace Natali dalam mengurus pencopotan baliho di Jakarta. Ribuan relawan berbagai unsur yang tergabung dalam Militan Jokowi Sejati atau Milisi menggelar acara Jogo Kampung Jokowi di Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta pada Senin 5 Februari 2024. Acara yang digelar H-7 masa tenang pemilu 2024 itu dihadiri Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Komjen Pol Condro Kirono.
Tampak hadir pula adik Presiden Joko Widodo, Titi Relawati, yang mengenakan pakaian serba biru. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jateng. Mafira Putri, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, rekan Adila, terima kasih. Perlu disampaikan bahwa memang militan sejati Jokowi telah melakukan Jogo Kampung Jokowi di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Senin malam. Nah, dalam kegiatan itu, sejumlah pedagang kaki lima atau angkringan berjejer meramaikan acara tersebut. Masyarakat yang hadir bisa makan dan minum sepuasnya tanpa membayar sebesar pun. Nah, kepada kesempatan itu pula juga dilakukan umbul doa atau sebagai salah satu upaya mendoakan agar pemilu berlangsung damai, dilanjutkan dengan memotong tumpeng. Nah, tadi juga disampaikan tanpa hadir pula adik dari Presiden Joko Widodo, Titi Relawati, mengenakan pakaian serba biru. Titi juga menerima tumpeng yang diberikan oleh Condro sebagai perwakilan dari keluarga Presiden Jokowi. Nah, ditemui di sela-sela kegiatan, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Condro Kirono, mengatakan umbul doa ini merupakan salah satu ritual untuk mendoakan pemilu damai. Doa sendiri dilakukan dalam Jawa dan juga dalam agama Islam, dengan harapan tentunya doa itu bisa terkabul dengan adanya pemilu damai. Condro mengatakan Jogo Kampung Jokowi ini merupakan simbolisasi menjaga perdamaian di Kota Solo dan diharapkan menjangkau skala nasional. Dipilihnya Kelurahan Sumber tentunya mengingat Jokowi telah lahir dan besar di Kota Solo sebagai wali kota, kemudian berlanjut ke gubernur hingga ke presiden. Nah, Condro menilai sejak menjadi wali kota maupun gubernur dan presiden melahirkan kebijakan-kebijakan populis yang berpihak kepada rakyat kecil. Nah, menurut mereka pasangan Prabowo Gibran bisa melanjutkan atau program-program pro rakyat dan paslon 2 yaitu Prabowo Gibran. Nah, Condro juga berharap di masa kampanye mendatang tanggal 11 sampai 13 Februari tidak ada gerakan-gerakan yang memicu konflik di tengah masyarakat. Cukup sekian rekan Adila yang kami laporkan. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, yakni Komjen Pol Condro Kirono. Berikut untuk tayangannya. Memang kami menggelar Jogo Kampung Jokowi, khususnya milisi Jokowi itu militan sejati Jokowi. Itu di Kampung Sumber Solo ini, karena Pak Jokowi itu lahir dan besar karirnya, khususnya karir politik diawali di Solo ini. Wali kota, kemudian gubernur, kemudian presiden 2 periode, yang beliau adalah presiden yang sangat populis, di mana kebijakan-kebijakan beliau itu sangat merakyat, dan bukan programnya saja yang merakyat, tapi juga fisik beliau juga dekat dengan rakyat. Sehingga kita harapkan dengan kita awali Jogo Kampung Jokowi untuk mewujudkan pemilu damai, diawali di Kota Solo ini, kita harapkan seluruh Indonesia akan damai juga, karena pada dasarnya